Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat dan modern. Begitu pula teknologi pesawat yang digunakan untuk persenjataan di medan perang, terutama pesawat bomber. Pesawat bomber atau biasa dikenal dengan pesawat pengebom merupakan pesawat yang digunakan oleh militer untuk menyerang musuh dari udara dengan cara menjatuhkan bom ke daratan. Di dunia ini banyak sekali jenis bomber yang hebat dan canggih, dan sejarah dunia akan merangkumnya menjadi 7 pesawat bomber tercanggih dan terhebat di dunia. B-21 Raider. Pesawat B-21 Raider dibuat oleh perusahaan Northrop Grumman, dan pesawat ini memiliki panjang 20 meter dengan lebar sayap 5 meter dan memiliki berat sebesar 70.000 kg. B-21 Raider dapat melaju dengan kecepatan maksimal 1000 km per jam dan memiliki ukuran yang lebih kecil, sehingga membuat pesawat ini dapat terbang tanpa terdeteksi. Dengan mengurangi muatan sebesar 50%, diharapkan agar sayap dapat membentang mendekati 15%. Alhasil pesawat ini dinilai lebih ramping dan sulit dikenali radar. Northrop terus meningkatkan lapisan RAM pada B-21 agar lebih efektif daripada RAM B-2 Spirit, agar lebih tangguh dan mudah perawatannya. B-21 Raider merupakan pesawat pengebom digital yang menggunakan pengembangan perangkat lunak yang berkualitas, teknologi manufaktur yang canggih, dan peralatan teknik digital untuk mengurangi risiko produksi pesawat B-21 agar lebih modern lagi. Pesawat Sukhoi 75. Sukhoi 75 atau disebut dengan Su-75 Chekmach merupakan pesawat tempur udara yang memiliki mesin tunggal futuristik generasi kelima. Pesawat ini dikembangkan oleh produsen pesawat Rusia Sukhoi. Dengan biaya operasi per jamnya yang begitu rendah, pesawat tersebut mampu memberikan kinerja yang tinggi. Memiliki panjang 17,5 meter dengan sayap selebar 11,8 meter. Pesawat ini mampu bergerak dengan kecepatan 2.205 km per jam dengan jangkauan operasional lebih dari 2.800 km tanpa tangki bahan bakar. Dengan peralatan onboard OB, mampu meredam kebisingan yang tinggi. Sukhoi 75 dirancang dengan sistem auto elektronik KETS-7 berbasis udara dan juga air. Terdapat APAR untuk melacak target terutama pada daerah yang memiliki gangguan elektronik parah. Dengan radar ini, mampu menyerang hingga 6 target di udara secara bersamaan dan melacak hingga 30 target. Pesawat B-1 Bee Lancer. B-1 Beta Lancer dapat melaju dengan kecepatan 1448,41 km per jam. Konfigurasi sayap campuran B-1 Beta sayap variabel geometri dan mesin afterburning turbofan digabungkan untuk memberikan jarak jauh dalam kemampuan manuver dan kecepatan tinggi. Peralatan coming elektronik perlindungan diri B-1B. Penerimaan peringatan radar atau ILK-6 adalah sistem penanggulangan yang dapat dibuang, dan sistem ILI-50 melengkapi radar rendahnya untuk membentuk sistem pertahanan yang kuat yang mendukung penetrasi wilayah udara musuh. Sistem penanggulangan elektronik ELK-161 mendeteksi dan mengidentifikasi spektrum penuh pemancar ancaman musuh, kemudian menerapkan teknik gangguan yang otomatis maupun melalui input operator. Pesawat tempur Tupolev DE memiliki jangkauan operasional sekitar 12.000 km dan mampu terbang dengan kecepatan subsonik selama 30 jam dan mampu membawa muatan sekitar 30 ton. Seperti rudal jelajah jarak jauh baik nuklir maupun konvensional, termasuk rudal hipersonik 3M22 Zircon yang akan datang. Tupolev DE didesain untuk memiliki permukaan ekor yang nantinya digunakan untuk stabilitas dan kemampuan manuver serta badan pesawat dan sayap yang menyatu. Tupolev DE ditugaskan untuk mengirimkan senjata nuklir yang menembus pertahanan udara musuh jika terjadi perang nuklir. Tupolev DE dirancang akan menggunakan rudal terbaru yaitu ACM hipersonik terbaru KX-47 meter
atau Kinzhal sebagai senjata utama Tupolev DEA. XP-70 Valkyrie. XP-70 Valkyrie merupakan pesawat pengganti dari B-52 Stratofortress dan direncanakan menjadi pesawat bertenaga nuklir pertama di dunia. Amerika Utara membuat rancangan pesawat ini dengan 6 mesin besar yang dapat terbang dengan kecepatan 3.300 km per jam pada ketinggian 21.000 meter. Untuk mencapai dan mempertahankan kecepatan tinggi tersebut, XP-70 sebenarnya dirancang untuk mengendarai gelombang yang dihasilkan pada kecepatan supersonik, menggunakan sayap delta badan pesawat bersisi pelat asupan segitiga besar di perutnya, dan diposisikan jauh di depan mesin pembom. Desain Valkyrie menggunakan kait sayap besar yang dapat dilipat setengahnya untuk membentuk saluran di bawah rangka sayap. Saluran itu menghubungkan fokus pada gelombang kejut, hasilnya pesawat dapat meluncur pada kecepatan maks 3 menuju target dan masih punya cukup persediaan bahan bakar untuk kembali ke pangkalan udara. Pesawat tempur Tu-160M2. Pesawat ini disebut juga dengan White Swan karena tampilannya merupakan versi reinkarnasi dari pesawat pengebom Tu-160 Soviet. Fitur terbaru dari pesawat ini adalah radar ekor yang berada di belakang pesawat yang digunakan untuk mendeteksi pesawat dan rudal musuh yang akan mendekat. Hal ini merupakan sistem pertama untuk pertahanan diri aktif yang digunakan saat perang. Tu-160M2 dapat menembakkan rudal sejauh ribuan kilometer dari jangkauan sistem pertahanan udara musuh. Dipersenjatai dengan rudal jelajah X-101 dan X-102 yang dapat menjangkau target sejauh 5.000 km. Dan yang paling hebat di tahun yang akan datang adalah Tu-160M2 akan menjadi rudal hipersonik yang tidak dapat dilihat atau dilacak pada radar pertahanan udara musuh. Tu-160M2 dapat menampung senjata gabungan minimal 45.000 kg. Sehingga Tu-160M2 dapat mempertahankan peran pendahulunya sebagai platform rudal pertahanan berat. Pesawat CNX-20. CNX-20 didesain canggih dengan tak terlihat oleh sistem radar. Bentuk dan desain pesawat ini mirip dengan B-21 Raider, serta memiliki sistem propulsi yang modern, membuat kecepatan pesawat ini meningkat dan bahan bakar yang efisien memungkinkannya melakukan manuver yang canggih. CNX-20 memiliki jangkauan sejauh 8.500 km dan dapat memuat beban 12.000 ton. CNX-20 dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih yang mencakup penerimaan peringatan radar digital, sistem penanggulangan elektronik atau ECL, dan beberapa pengacau sinyal komunikasi. Sehingga pesawat ini memungkinkan untuk bermanuver lebih efektif selama pertempuran dengan mendeteksi ancaman yang masuk dan meresponnya dengan cepat. Pesawat ini dirancang untuk dapat bertahan di lingkungan pertempuran dan menghindari deteksi dari kekuatan musuh. Inilah akhir dari video ini. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Eits, tunggu dulu, ada yang lupa nih, loncengnya juga diaktifkan biar tak ketinggalan video terbaru kita.